Bos, tahu ikan yang satu ini kan? Memang lucu ya penampakannya. Warnanya ngejreng, terus jidatnya jenong, gemesin. Yap, ini namanya ikan lohan, Bos. Karena bentuk dan warnanya yang bikin gemes, ikan lohan jadi salah satu ikan hias yang diminati banyak orang untuk dipajang di rumah. Ngomong-ngomong soal lohan nih, Bos, ikan ini juga dipercaya sebagai salah satu ikan hias yang dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Wah, mantep banget dong ya. Dari namanya aja punya arti spesial, yaitu dewa pelindung. Nah, anggapan ikan lohan sebagai pembawa cuan keberuntungan ternyata memang benar adanya, Bos. Kalau nggak percaya, cus deh kita belajar dari juragannya langsung. Biasanya kalau kos-kosan atau kontrakan itu dihitungnya per pintu. Tapi kalau di sini dihitungnya per tank. Mau tahu serunya dapat cuannya? Saksikan terus di Cuan Bos. Loh, ternyata kos-kosan lohan toh. Jadi penasaran kan, Bos? By the way, Bang Fonda ini bukan pemain lohan kemarin sore, Bos. Pria asal Cilandak Barat, Jakarta Selatan ini udah terjun ke dunia ikan lohan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Konsep bisnisnya juga terbilang unik, Bos. Karena Bang Fonda sengaja bikin kos-kosan khusus ikan lohan buat yang mau kontes ke beberapa kota. Di One Flower Horn ini, semua ikan lohan diservis abis-abisan, Bos. Mulai dari pemberian vitamin, makanan khusus, jasa salon, dan lain-lain. Ini hotel apa kos-kosan sih, Bang? Awalnya kita berangkat dari hobi ya, sebenarnya hobi yang tadinya cuma punya 1-2 akuarium, terus lama-lama kita seriusin dari bikin tank-tank kecil kita jualan ikan lohan pada waktu itu. Sampai kita kepikiran buat sebuah unit usaha lah ya, unit bisnis. Salah satunya kita produksi. Nah, kalau mau tahu jenis ikan lohan yang jadi andalan untuk kontes, ini dia diantaranya, Bos. Pertama, lohan jenis sensu. Lohan sensu punya motif bintik mutiara pada sebagian besar tubuhnya. Terus ada juga jenis kamfa yang ada corak hitam pada bagian tengah tubuhnya. Kalau yang merah membara ini, Bos, namanya jenis Super Red Dragon. Oh iya, Bos, sekedar info aja nih, benjolan di kepala ikan lohan ini merupakan gumpalan lemak. Jadi ikan lohan menyimpan kelebihan cadangan lemak di kepala untuk bisa bertahan hidup lebih lama. Ibarat punuk pada unta ya, Bos. Kalau ikan lohan kekurangan zat makanan atau nutrisi, mereka akan mengambil cadangan makanan dari benjolan di kepala mereka. Nah, terdiri dari lemak, maka benjolan di kepala ikan lohan ini sangat bergantung dari makanannya. Kalau mengandung banyak lemak, maka benjolannya akan semakin membesar. Buat mereka yang menjalankan usaha kos-kosan lohan seperti Bang Fonda, biasanya menyediakan beragam perawatan khusus kepada ikan lohan. Misalnya untulan. Bagi para penghobi lohan, untulan sering dianggap sebagai olahraga ikan, Bos. Caranya menaruh ikan lawan jenis di dalam satu akuarium agar lebih aktif dan bodinya jadi lebih ideal. Sentuhan-sentuhan lembut pada tubuh dan jidat ikan juga bisa, Bos. Cara ini bisa memperkuat mental keberaniannya saat kontes nanti. Selain itu, untulan bisa bikin tubuhnya sehat dan bugar serta ngilangin stres ikan. Nggak usah lama-lama, Bos. Untulan bisa dilakukan setiap hari sekitar 15 menit aja. Tapi kalau lohan udah terlihat lelah, nggak usah dipaksain, Bos. Asupan pakan juga nggak kalah penting agar lohan punya nilai lebih tinggi. Pakannya bisa berupa cacing sutra dan racikan suplemen khusus ikan. Khasiatnya mulai dari membentuk tubuh hingga mempengaruhi warna dan corak ikan. Pakan bisa diberikan rutin setiap hari. Ikan lohan yang bagus bisa dinilai dari banyak sudut. Mulai dari kepala, corak mutiara, lekuk tubuh, dan banyak lagi yang lainnya. Penyakit dan kecacatan pada ikan tentu bisa mengurangi penilaian saat lomba. Sebenarnya, Bos, ikan lohan ini termasuk ikan hias yang harganya mehong alias mahal. Terus gimana caranya ya biar yang nitip di kos-kosan Bang Fonda ikhlas-ikhlas aja, terutama dari yang luar Jakarta nih? Kita tuh berangkatnya dari beberapa teman-teman juga yang dari luar kota ya. Mungkin menemui kesulitan ketika kontes berlangsung gitu ya. Mereka harus kirim ikannya dari
kita bilang Sulawesi, Kalimantan, itu kan agak sulit karena memakan waktu beberapa hari gitu. Dari situ ada permintaan dari teman-teman, boleh nitip ikan nggak sih di tempat tuh buat kontes nih, nanti di hari H-nya gitu. Jadi ketika mereka ada permintaan itu, kita coba akomodir, berkembang sampai segini banyak. Wah, pinter juga nih Bang Fonda ngeliat peluang bisnisnya. Daripada ikannya bolak-balik dari daerah ke Jakarta ya bos, mendingan dititip ke Bang Fonda biar dapat servis khusus. Ini sih udah pasti cuan banget ya Bang. Bahkan makin kesini usaha Bang Fonda makin cuan bos. Gak cuma nitip ikan buat kontes aja, tapi sekarang juga terbuka untuk umum. Jadi buat yang mau liburan akhir tahun, daripada liburannya nggak tenang, bisa banget nih nitipin lohannya ke Bang Fonda. Terus ngomong-ngomong, kalau mau nitip ikan lohan di sini, kira-kira ongkosnya berapa nih Bang? Soalnya kos-kosan Bang Fonda ini kan cukup lengkap nih. Harga penitipan ikan di sini kurang lebihnya memang dari size ikannya, Mbak. Jadi kalau size ikan itu dari size kecil itu kita starting di harga 175.000. Itu sampai di ukuran 8 cm. Lalu naik di 8 sampai 14 itu kita ada di 275 ya. Lalu nanti dari 14 sampai 22 kita di 300, 22 sampai ke 30 itu 350. Bagi pecinta ikan lohan, harga segitu mah nggak masalah bos. Yang penting si lohan aman, pemiliknya juga tenang. Hehehe. Nah, buat yang penasaran sama omsetnya juragan kos-kosan ikan lohan, sekarang kita simak penjelasannya ya bos. Tapi kalau untuk omset dari One Flower One Progress sendiri, per bulannya kita kurang lebihnya ada di 50. Eits, itu baru omset kos-kosan aja ya bos, belum termasuk penjualan ikannya. Harga ikan lohan yang ada di sini berkisar antara 500.000 sampai ada yang 10 jutaan per ekornya. Ya pokoknya bisnis lohan dijamin banjir cuan bos. Tapi tetap aja nih bos, namanya bisnis kadang di atas kadang di bawah. Kayak kejadian belum lama ini bos, Bang Fonda sering ngalamin beberapa kendala dari ikan yang sakit sampai ikannya mati bos. Nah, kalau ikannya sampai mati karena kelalaian timnya Bang Fonda, pasti akan ada penggantian biaya atau berupa ikan lohan yang sebanding. Tapi kalau karena faktor lain, seperti misalnya karena sakit yang cukup parah, atau ikannya lompat dari akuarium, atau karena faktor yang nggak disengaja, itu berarti dianggap faktor alami yang di luar tanggung jawab pihaknya Bang Fonda. Ngomong-ngomong soal tips bisnis ikan lohan, Bang Fonda mau berbagi rahasia dapurnya nih buat kalian yang mau ikutan berbisnis ikan lohan. Cus, siap-siap dicatat ya bos. Untuk memulai suatu usaha bisnis kita harus kenali dulu medannya, kuasai dulu medannya yang akan kita coba untuk berusaha di situ gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat di industri hobi ini, semua masalah itu adalah peluang untuk mendapatkan uang sebenarnya. Pantesan aja Bang Fonda dan timnya selalu optimis bakalan lancar terus. Nah, gimana bos? Tertarik terjun ke dunia bisnis lohan? Berhobi lohan sekarang bukan cuma sekedar hobi aja, tapi udah bisa sebagai investasi. Buat bos-bos yang dulu main lohan sekarang udah gak main lagi, yuk main lagi. Dan bos-bos yang baru mau coba main lohan, rasain sensasinya. Sampai ketemu di arena kontes, mari kita berprestasi bersama. Dan yang paling penting, cuan bos.